لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Ikhwan fillah azakumullah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Al-Muttaqin Bojonggede yang dimuliakan Allah. Seandainya setelah sholat Jumat nanti datang utusan dari Medan Merdeka Utara membawa sepucuk undangan, mengundang jamaah Masjid Al-Muttaqin makan siang bersama RI 1, penguasa Republik tercinta ini. Umpamanya, bukan sebenarnya. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Apa yang kita lakukan? Masya Allah, senangnya hati, indah berbunga-bunga. Kita jamaah Masjid Al-Muttaqin diundang oleh kepala negara untuk makan siang bersama. Tentunya tanpa pikir panjang kita siap berangkat dan menyampingkan semua halangan dan rintangan. Janji yang sudah kita buat kita pending dulu. Kita angkat telepon, maaf Pak, saya tidak jadi datang. Saya diundang kepala negara makan bersama di istana. Ini contoh kecil, saudara-saudara. Lalu bagaimana ketika undangan itu datang dari penguasa alam sejagat, Al-Malikul Mulk, raja dan yang punya kerajaan, dan undangan itu disampaikan oleh orang terdekatnya, yaitu Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Dan undangan itu telah melayang kepada kita sebelum kita lahir. Sebagaimana dalam Al-Hajj ayat 27 yang kita bacakan tadi. Wa'adzim fin nas, hai Ibrahim, undanglah manusia bil hajj untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari berbagai penjuru dunia. Sudah sejak lama undangan melayang, mengundang kita untuk hadir di Baitullah menunaikan ibadah haji. Bicara haji, saudara-saudara, adalah rukun iman yang kelima, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 97 Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban untuk manusia daripada Allah, atau Allah mewajibkan kepada manusia
menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang sudah punya kemampuan, yang sudah punya kesanggupan untuk ke sana. Cuma saja kemudian banyak di antara kaum muslimin tidak objektif dalam menilai dirinya. Apakah dirinya betul-betul belum mampu ataukah belum mau? Dan kita juga bisa mempertanyakan diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang belum mampu ataukah belum mau? Saudara-saudara, hari ini ONH 30 juta sekian, mengambil porsi 25 juta, berangkat suami istri 50 juta. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah 50 juta itu terlalu besar bagi kita, ataukah terlalu kecil, ataukah sedang-sedang saja? Bagi kita yang masih ngontrak, belum punya rumah, kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda, atau baru sepeda motor butut, barangkali 50 juta itu terlalu besar bagi kita. Mungkin ini termasuk orang yang belum mampu ke sana. Lain halnya bagi orang yang sudah punya rumah, sudah punya mobil, penghasilannya sudah sekian puluh juta setiap bulannya, maka orang ini tidak bisa lagi dikatakan belum mampu. Kalau belum mampu, ada dimaklum. Tapi orang sebelum ini yang seperti ini, itu bukan belum mampu, tapi belum mau. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang ingkar, tidak mau menghadiri undangan Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari alam semesta. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan, maksudnya Allah tidak butuh kepada orang yang tidak mau menghadiri undangan itu. Orang itulah yang sebenarnya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyesal ketika doa kita tidak diijabah oleh Allah. Setiap pagi, setiap petang kita menendahkan tangan, tapi doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah. Barangkali disinilah penyebabnya kita belum mampu untuk menghadiri panggilan Allah, khususnya untuk menunaikan ibadah haji. Memang hari ini, tahun ini kita absen, negara kita tidak memberangkatkan jemaah haji. Namun bukan berarti kita membatalkan niat untuk mendaftar bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengambil porsi untuk mendaftar supaya kita bisa berangkat melengkapi rukun Islam yang kelima. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim liyashhadu manafi'a lahu. Saudara-saudara, kecenderungan manusia itu dia mau kalau ada untungnya. Kalau tidak ada untungnya, dia tidak mau. Siapapun manusianya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, para ulama menyampaikan beberapa manfaat, beberapa faedah di balik ibadah haji tersebut. Berdasarkan Al-Hajj, Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum.
supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat. Berbagai, bukan satu manfaat, banyak manfaat yang menunaikan ibadah haji itu. Para ulama kemudian membagi dua manfaat itu, manfaat duniawi dan apalagi manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi, kita dibolehkan mendapatkan kurnia Allah yang punya otak dagang, punya otak bisnis, silahkan dimanfaatkan. Yang murah di Indonesia, mahal di Makkah, bawa ke sana, jual di sana, asal jangan jual rokok, tidak boleh. Murah di sana, mahal di Jakarta, di Indonesia, beli di sana, jual di sini, boleh. Ini manfaat dunia. Tapi jangan sampai gara-gara dagang hajinya ketinggalan. Jangan begitu. Haji lebih utama, dagang samping boleh, silakan. Ini manfaat dunia. Manfaat ukhrawi, pertama, ibadah haji itu meruntuhkan gunung dosa. Tentu saudara-saudara, kita sebagai insan yang lemah, insan yang dhaif, rentan dengan dosa. Tiada hari tanpa dosa, dan dosa itu sudah menggunung seiring sudah lamanya kita hidup di atas muka bumi ini. Satu di antaranya meruntuhkan dosa daripada taubat adalah ibadah haji. Satu kali Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau mau masuk Islam, beliau mengajukan persyaratan, "Ya Rasulullah, ada apa? Saya masuk Islam, bagus, tapi ada syaratnya." Apa syaratnya? Apakah dengan saya masuk Islam diampuni dosa-dosa yang telah lalu? Kalau iya, saya masuk Islam. Kalau tidak, enggak jadi. Rasulullah bersabda, "Wahai Amr, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Apakah kau tidak tahu dengan masuk Islam bisa meruntuhkan dosa-dosa sebelumnya? Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah dari Makkah ke Madinah juga bisa meruntuhkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablah, dan ibadah haji juga bisa meruntuhkan dosa-dosa sebelumnya. Barulah Amr bin As puas dan kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menegaskan, "Man hajja lillah," barang siapa menunaikan haji karena Allah. Maaf saudara-saudara, kita berangkat haji bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji, bukan untuk mendapatkan gelar Bu Hajah. Saudara-saudara kita kalau sudah berangkat haji tidak dipanggil haji, dia marah. 30 juta uang saya habis ini, kok nama saya jadi dipanggil? Bikin hajinya dong. Rasulullah orang Makkah menunaikan haji, tidak ada haji Muhammad, tidak ada haji Abu Bakar, tidak ada haji Umar, haji Utsman, tidak ada. Hanya orang Indonesia yang gila dengan gelar haji dan hajjah itu. Nah, jadi kita ke Makkah bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji, bukan. Tapi karena Allah. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah, falam yarfuth walam yafsuq, lalu dia menjaga lidahnya, dia tidak rafas, tidak berbicara yang jorok, dan tidak juga melakukan kefasikan, raja'a kayumi waladatu ummuh, maka dia kembali ke tanah air, dia seperti bayi dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, steril dari noda. Masya Allah, ini fadilah keuntungan ibadah haji. Pulang dari haji, diri kita bebas dari dosa dan noda. Nah, gunung dosa yang kita buat selama ini, kapan kita runtuhkan? Kalau bukan dengan menunaikan ibadah haji. Satu. Yang kedua, ibadah haji itu membebaskan diri kita dari neraka. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min yaumin aktsara min ayyatiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah."
Tidak ada hari-hari, kata Nabi, di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka selain daripada hari Arafah. Hari Arafah, di situ kita berkumpul, semua menadahkan tangan ke langit, semua menghadap ke Baitullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pinta boleh kandak balaku. Di antara tempat mustajabah adalah Arafah. Maka Rasulullah SAW menjamin diri kita yang hadir di Arafah terbebas dari api neraka. Yang ketiga, haji itu balasannya surga, saudara-saudara. Hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak selain daripada surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Surga itu, kata Nabi, mala 'ainun ra'at, yaitu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terkhayal dalam hati kita keindahan kemewahan surga. Itulah balasan untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Singkat saja, yang keempat, di saat itulah kesempatan merapel pahala sholat. Waktu kecil dulu, waktu muda dulu, sholat kita sering bolong-bolong karena kita belum ngaji, karena kita belum sadar. Lalu dengan apa kita isi bolong-bolong itu lagi? Nah, kita merapel pahala sholat. Dalam hadis dari Nabi SAW, dari Jabir riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fama siwa. Sholat satu kali di masjidku ini, kata Nabi SAW, itu lebih afdal, lebih utama daripada satu kali sholat 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masya Allah, sholat satu kali di masjid Rasul, masjid Madinah, itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid Muttaqin, 1000 kali sholat di masjid Istiqlal, 1000 kali sholat di masjid Kubah Mas. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, lebih fantastis lagi. Maka wasolatun fi Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi sholat fi masiwa, lebih utama daripada sholat di tempat lain 100.000 kali sholat di masjid lain. Kalau demikian, semakin kecillah angka 50 juta tadi, saudara-saudara kaum muslimin, untuk modal kita di akhirat dan untuk membahagiakan istri kita. Untuk itu, marilah kita bersiap-siap, terutama bagi kita yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Marilah kita siapkan mental kita, harta kita untuk mendaftar, mengambil porsi. Setelah itu kita tinggal menunggu antrian, ya, tahun berapa kita akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berharap semoga Allah memudahkan untuk kita dalam rangka menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.